Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di pagi ini kita akan membahas tentang teknik menggambar ragam hias. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu ragam hias ya. Nanti kita akan ulang sedikit, tapi sebelum kita memulai seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Ari langsung akan memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Baik, Pak Ari bertanya dulu, siapa yang tidak hadir? Ada yang nggak hadir? Gaji satu orang? Oke, gaji saja ya. Berarti nanti satu kelompok menyesuaikan ya. Nah, kita periksa dulu apakah kita sudah siap. Sudah siap itu artinya sudah mempersiapkan alat-alat tulisnya, sudah dipersiapkan. Kita cek ruangan apakah ada sampah. Coba dicek di bawah mejanya. Kalau tidak ada, kita berarti sudah siap untuk melanjutkan ya. Baik teman-teman, Pak Ariel mau flashback lagi nih di materi sebelumnya ya, di materi sebelumnya yaitu tentang ragam hias Nusantara. Siapa yang masih ingat ada berapa tema sih di ragam hias Nusantara itu? Ada berapa? Tiga. Coba yang keras. Apa aja? Fauna, flora, sama geometri. Fauna, flora, geometri. Ragam hias itu bisa ditemukan di mana? Kaca. Di kaca, ada juga yang dipahat. Kalau yang dipahat itu di mana aja? Kayu. Di kayu dan di batu. Itu dia tadi tempat-tempat penerapan ragam hias. Bisa di tekstil, bisa di kayu, bisa di batu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis bentuk flora, fauna, dan geometri. Kita hanya pakai tiga ya. Kalau sekarang kita hanya pakai tiga ya. Flora, fauna, dan geometri. Nah, yang kedua tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan praktik. Nanti praktik pastinya peserta didik mampu merancang ragam hias gubahan, objek flora atau fauna atau bentuk geometris. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat ragam hias? Langkah-langkahnya, ada yang tahu nggak? Kalau langkah-langkah menggambar itu apa? Sketsa. Terus? Sebelum ke sketsa, kalian memikirkan apa dulu? Ayo. Sebelum ke sketsa nih, memikirkan apa dulu? Temanya. Apa lagi? Idenya, ya kan? Nah, itu kalian menentukan ide serta temanya terlebih dahulu apa, lalu baru masuk ke sketsa. Sketsa ini biasanya yang pertama itu pakai sketsa apa dulu? Kalau yang kemarin di gambar bentuk itu kalian pakainya apa? Hanya menggunakan satu alat. Apa alatnya? Pensil ya, tekniknya teknik arsir waktu di gambar bentuk. Jadi langkah yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah idenya. Yang kedua sketsa, pensil. Yang ketiga penebalan ya, bisa menggunakan spidol ataupun drawing pen. Nah, teman-teman, langkah-langkah itulah yang kita akan lakukan saat ini. Ini ada langkah-langkah menggambar motif ragam hias. Yang pertama menentukan objek yang akan dijadikan motif hiasnya. Terus persiapan alat dan media gambar. Alat dan media gambar nanti Pak Ariel sudah siapkan ya. Nah, tentukan ukuran pola gambar. Jadi teman-teman, kalau dikasih nanti ada kertas A4, otomatis kalian harus menggambarnya jangan terlalu kecil, membuat desainnya. Ya, membuat rancangannya harus sesuai dengan ukuran kertas. Posisinya di mana, kemudian nanti mau ditambahin lagi sebelah kiri, kanan dan lain sebagainya. Ya, itu boleh dilakukan. Kemudian membuat sketsa bentuk objek. Ya. Kemudian penebalan.
ya, dan pewarnaan. Tetapi untuk bagian langkah ke-6 ini kita tidak lakukan karena waktunya tidak akan cukup ya. Coba Pak Aril ulas lagi ya, waktu teman-teman semua berdiskusi tentang motif batik Kota Depok. Masih ingat motifnya apa? Yang pertama, belimbing. Apa lagi? Kalian tahu? Apa? Envis, benar. Terus apa lagi? Envis, apa lagi? Ada 2 lagi nih. Yang dari alat musik. Masih ingat kebudayaan Depok yang dari musiknya? Alat musiknya gong, tapi ada namanya tuh apa? Gongnya itu ciri khasnya tidak ada tengahnya. Gong si bolong. Nah, lagi satu lagi apa? Yang semboyan Kota Depok itu paricara Dharma ya, itu melambangkan semboyan Kota Depok. Paricara Dharma. Ada paricara Dharma, motif belimbing, mentis, sama gongsi bolong ya. Ada 4 yang sudah didiskusikan waktu pertemuan yang pertama. Nah, berarti setiap daerah itu memiliki ragam hias sesuai dengan ciri khas di daerahnya yang berkembang itu apa gitu ya. Ya, setelah kita teliti dan kita perhatikan dengan baik itu, maka selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa ini tidak perlu detail. Nanti para ada videonya ya. Tidak perlu detail. Yang pertama itu membuat garis besarnya dulu. Garis besarnya seperti apa? Baru ketika nanti langkah selanjutnya, yaitu langkah penebalan, itu baru dikasih detail-detailnya sedikit. Bertemakan flora dengan mengambil objek bunga sepatu atau yang lebih dikenal dengan sebutan kembang sepatu. Langkah yang pertama adalah mengamati terlebih dahulu bentuk objek yang akan kita jadikan motif hias. Misalnya ciri khas bentuk mahkota bunga, butik, benang sari, dan daunnya. Nah, inilah hasil akhir dari sketsa rancangan motif hias kembang sepatu. Selamat mencoba dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Nah, tantangan motif ragam hias. Pak Aril akan bagi kelompok dulu. Yang pertama Pak Aril akan bagi kelompok, silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 2, Agna, Narumi, Haira, Denzel, Sena. Pak Aril akan menjelaskan lebih lanjut tugasnya itu seperti apa. Nanti Pak Aril akan bagikan lembar kerjanya, lembar kerja ya. Masing-masing kelompok akan Pak Aril berikan 2 panduannya seperti ini. Boleh satu objek, asalkan nanti kalian bisa menentukan besarnya seperti apa nih. Ya. Besar gambarnya, kalau saya punya kertas seperti ini besarnya, di sini sudah ada bidang gambarnya, berarti besarnya gambar saya harus seperti apa? Minimal harus segini ya. Jadi jangan terlalu kecil. Ini diatur sedemikian rupa sehingga terlihat tampak menarik.
bisa dikreasikan. Ini kan bunganya tuh kayak hati kan. Lihat dulu bukanya kayak hati. Bisa kamu buat misalnya mau batang kayak gitu seperti ini, jadi dibuat daunnya. Misalnya ada bunga yang terpotong sebelah sini ya boleh. Karena kalau kita lihat kan ini terlalu besar nih di bagian atas. Tapi untuk isi bagian bawah ini proporsinya gimana? Kamu mau buat apa? Nah, cinta tuh buatnya ini untuk geometris. Kalau mau geometris ya bisa dibikin. Ya, kalau mau objeknya satu berarti posisinya di mana nih? Posisinya bisa up ke bagian tengah. Jadinya aku bikin bunganya di tengah-tengah, terus ada desain-desain ini hasil gambar aku. Di sini tuh aku gabungin flora sama geometri sama si faunanya. Faunanya itu aku gambar rusa, floranya aku gambar bunga melati, sama geometrinya aku gambar yang nggak tahu dari mana tapi ada di contohnya. Baik, disimpan dulu pekerjaannya teman-teman. Kita refleksi sebentar. Ya. Nah, sebelum Pak tutup, Pak mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Meskipun tidak semuanya presentasi, ya mungkin di kesempatan berikutnya nanti ada yang bisa mempresentasikan. Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kali ini? Gimana? Ada yang emosi, kenapa emosinya? Karena mungkin belum terbiasa atau baru mencoba ya, baru mencoba. Sebenarnya kalian sudah bisa, nanti tinggal mungkin akan ada masukan dari temannya, boleh ya, namanya diskusi, ada masukan dari temannya yang sudah bisa, silakan untuk mengajarkan temannya yang belum bisa gitu ya. Mungkin karena awal aduh gimana nih, sulit gitu, kemudian mengganti objek lagi, nah itu bagian dari proses kita untuk belajar teman-teman. Yang Pak Ariel harapkan adalah teman-teman sudah bisa ada pengalaman baru untuk membuat objek atau membuat ragam hias. Dari foto aslinya ya, kita bisa merubahnya ke dalam bentuk ragam hias. Meskipun ada misalnya yang masih ragu gitu, karena baru pertama kali mencoba, nggak masalah. Yang penting sudah mau mencoba. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan, tetapi kita akan lanjutkan ke bagian pewarnaannya. Nah, kalau sekarang kita hanya sketsa, pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke pewarnaannya. Sekian dari Pak Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.